Ya pemirsa, bencana pergerakan tanah yang terjadi di Kampung Cihuni, Desa Curug Panjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten, merusak sedikitnya 48 rumah, 3 fasilitas umum yang rusak parah, bahkan 8 rumah roboh. Seperti inilah kondisi di Kampung Cihuni, Desa Curug Panjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten, pasca bencana pergerakan tanah. Terlihat sejumlah rumah mengalami kerusakan parah dan kerusakan dampak dari pergerakan tanah ini diprediksi akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya curah hujan. Saat peristiwa terjadi, tidak ada korban jiwa, namun 176 warga terpaksa mengungsi dan tinggal di posko pengungsian. Aparatur desa juga berharap warga segera mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya, tidak hanya rumah yang rusak, pemirsa, bencana pergerakan tanah yang terjadi di Kampung Cihuni, Desa Curug Panjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten, juga merobohkan satu sekolah madrasah hingga ambruk rata dengan tanah. Seperti inilah pemirsa kondisi terkini dari Madrasah Aribatiyah yang berada di Desa Curug Panjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten. Terlihat material bangunan madrasah berada di jurang sedalam 15 meter. Ini terjadi setelah tanah yang berada di belakang sekolah amblas akibat terjadinya pergerakan tanah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saat kejadian berlangsung, sekolah dalam kondisi libur. Baik, kita akan langsung berbincang dengan Iwan Hermansyah, Ketua Tagana Kabupaten Lebak. Selamat pagi, Pak Iwan. Selamat pagi, Bu. Iya, Pak Iwan, melihat kondisinya cukup parah begitu ya, Pak Iwan. Sejauh ini data yang Anda miliki, berapa banyak kepala keluarga yang terdampak bencana pergerakan tanah ini, dan kemudian sudah diungsikan kemana saat ini? Saya dapat kami sampaikan bahwa ada 48 kepala keluarga yang terdampak daripada pergerakan tanah ini, dan sudah kita ungsikan di posko pengungsian yang kebetulan di depan balai desa ada lapangan bola. Jadi di sini kita buat posko pengungsiannya. Oke. Hanya ada satu, Pak, titik pengungsian di sana berarti, Pak Iwan? Iya, hanya ada satu, karena kan yang terdampak baru satu kampung. Oke. Kondisi rumah, kondisi pemukiman warga ini akibat pergerakan tanah ini seperti apa sih, Pak? Bisa digambarkan? Kondisinya banyak retakan-retakan pada dinding-dinding bangunan dan juga pada lantai-lantai, sehingga mengakibatkan rumahnya sangat riskan untuk ditinggali karena khawatir dengan terjadinya cuaca buruk yang setiap hari diguyur hujan akan menimbulkan pergeseran kembali dan warga khawatir rumahnya roboh ini. Sejauh ini korban jiwa, korban luka-luka ada nggak, Pak? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan luka. Pergerakan hanya saja tanah, mungkin, ya. Gimana, Pak? Silakan dilanjutkan kembali, Pak Iwan. Hanya saja mungkin ada beberapa yang, karena kita sudah berjalan 1 minggu di posko pengungsian ini, jadi anak-anak banyak yang ada menderita sakit, terutama sakit demam. Oke. Pak Iwan, lalu kebutuhan apa yang masih diperlukan di sana? Masih adakah yang kemudian belum terpenuhi untuk para korban dari pergerakan tanah ini, Pak Iwan? Ya, karena ini bencananya bencana pergerakan tanah yang mungkin akan membutuhkan waktu lama ya sampai mereka direlokasi. Jadi kebutuhan yang paling mendesak yaitu terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup seperti logistik dan juga keperluan sehari-hari untuk para penyintas ini. Baik, Pak Iwan, kalau berbicara mengenai lokasi, ini memang rawan pergerakan tanah atau sebelumnya sudah ada beberapa titik yang terlihat ada pergerakan tanah atau seperti apa sih, Pak Iwan? Sebelumnya memang tidak ada pergerakan tanah di kampung ini, hanya saja memang karena posisi perkampungan ini ada di tebing-tebing, ya, jadi ditambah lagi dengan cuaca buruk yang sering terjadi beberapa minggu terakhir ini, ya mungkin itu bisa jadi penyebab daripada pergerakan tanah tersebut. Tapi kalau melihat kondisinya berarti mau tidak mau nantinya harus relokasi ya, Pak? Tidak mungkin tinggal situ lagi ya warganya? Iya, itu mau tidak mau kampung itu harus sudah dikosongkan dan mereka harus mau direlokasi. Karena
tempat yang sekarang mereka tinggali itu sudah sangat membahayakan. Oke, sudahkah kemudian lokasi atau tempat nantinya yang menjadi relokasi ini diinformasikan Pak, disiapkan untuk para warga? Kemarin pemerintah daerah dengan pemerintah desa rencananya memang sudah menyiapkan untuk relokasi tersebut. Nanti terkait dengan mekanismenya seperti apa ya tinggal menunggu daripada pemerintah daerah dan juga pemerintah desanya. Pak Iwan, kabarnya masih ada warga yang memilih untuk bertahan di rumah mereka, Pak. Itu kan membahayakan. Sudahkah ada upaya untuk semuanya diungsikan? Kita sudah upaya agar mereka semua untuk pindah sementara ke posko pengungsian. Nah, hanya saja ini yang ada 4 rumah yang di atas itu, karena mereka menganggap bahwa retakan itu belum terlalu parah, dan juga karena barang-barangnya belum diamankan, jadi untuk sementara mereka masih bisa tinggal di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalkan retakannya bertambah parah, akan kita dorong untuk segera berpindah ke posko pengungsian. Oke Pak, artinya pergerakan tanah ini masih dirasakan tanda-tandanya sampai sekarang Pak Iwan di sana? Ya, hampir setiap hari, setiap malam pergerakan tanah itu terjadi. Terlihat cukup parah ya kalau dari gambarnya ya. Pak Iwan, sudahkah ada pemerintah setempat yang memang melihat langsung kondisi di sana untuk memberikan solusi kepada warga yang terdampak? Sudah Bu, sudah. Dari pemerintah daerah melalui BPBD dan juga Dinas Sosial, dari instansi terkait juga sudah meninjau lokasi tersebut. Baik. Terima kasih banyak Bapak Irwan Hermansyah, Ketua Tagana Kabupaten Lebak, sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Sehat selalu Bapak. Ya, terima kasih Bu. Ya, dan mudah-mudahan